bertemu lagi dengan Contoh Yarni nih di ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Contoh mau nanya dulu nih, apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Contoh yakin kita semua sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum lagi kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita yel dulu ya. Masih ingat gak yelnya? Nah, masih dong. Nanti kalau Contoh bilang sekolah minggu Purdadi, bilangnya apa? Cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Ya, oke ya? Ikuti ya. Sekali lagi, sekolah minggu Purdadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus taat kepada orang tua, takut akan Tuhan, dan kita juga harus sayang kepada sesama kita, kepada koko kita, meme, adik kita, apalagi papa, mama, cap naik kita, pokoknya semua harus kita sayang. Nah, adik-adik, mari kita akan mulai pada sekolah minggu kita. Yuk, Contoh undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk, ayo berdiri dulu nih. Yuk, masih ada yang duduk loh di sana. Yuk berdiri yuk. Mari kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikuti gerakan Contoh. Harinya Tuhan, bukannya hanya hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa sampai hari Minggu lagi, semuanya adalah harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita jauh untuk memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti Contoh berdoa ya. Tuhan, hari ini kami kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami dari awal hingga sampai akhirnya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri. Kita nyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Ikuti gerakan Contoh. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar.
terang itu bukan hanya kita yang bersuka cita, bahkan burung-burung pun ikut bersuka cita. Bahkan bunga di taman pun mengeluarkan wangi-wangiannya. Nah, kita tetap berdiri. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nah, siapa di sini adik-adik yang tidak mau dengar-dengaran? Ayo. Nah, jadi biar lewat lagu ini kita bisa dengaran. Yuk, ikuti gerakan contoh sekali lagi. Taat kepada orang tua, taat kepada orang lebih tua kepada kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat semuanya, maka upah kita akan kita terima nanti kalau kita sudah di surga. Nah, jadi saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita tetap berdiri ya. Kita akan mendengarkan cerita. Duduk yang manis, duduk yang tertib, jangan ganggu temannya ya. Nanti contoh nanya lo ceritanya tentang apa ya. Oke? Halo adik-adik. Nah, tadi sudah bernyanyi, sudah menari memuji Tuhan. Sekarang kita duduk tenang, duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ketemu lagi nih sama Lause Angel untuk bercerita pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, ayo kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti doanya Lause. Gak boleh ada yang nitip ya. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Untuk hari ini Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mendengarkan dan mengerti cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Lause Angel akan bercerita tentang manusia dan Taman Eden. Nah, kemarin-kemarin kan minggu-minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan nih. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke
tujuh Tuhan menciptakan apa? Nah, sekarang Tuhan sudah selesai dengan semua penciptaannya. Manusia sudah ada, yaitu Adam. Lalu pada hari ini Lost Angel akan bercerita tentang manusia dan Taman Eden. Nah, siapa di sini yang udah tahu apa itu Taman Eden? Wah, ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Jadi, Taman Eden itu adalah taman yang dibuat oleh Tuhan sebagai tempat tinggal manusia pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu Adam. Wah, adik-adik, Adam dan Tuhan dan banyak banget binatang hidup di taman yang sangat indah. Taman Eden itu sangat indah, adik-adik. Taman Eden dibuat senyaman mungkin untuk manusia, yaitu Adam. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang sangat menarik dan baik buahnya untuk dimakan. Adik-adik membayangkan gak ya kalau adik-adik ada di taman dengan banyak pohon-pohon yang semua buahnya itu enak-enak dan bisa langsung dimakan adik-adik. Wah, pasti senang sekali ya. Lost Angel juga akan senang sekali kalau berada di tempat seperti itu. Kalau kita berjalan ke kanan sedikit, ada pohon apel. Kalau kita berjalan ke kiri, ada pohon pisang misalnya. Dan banyak lagi pohon-pohon yang buahnya sangat baik untuk dimakan. Tetapi adik-adik, pada ayatnya yang ke-9, Kejadian 2 ayat 9, Tuhan berkata, di tengah-tengah taman itu ada sebuah pohon, namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, dari sekian banyaknya pohon, di tengah-tengah Taman Eden itu ada pohon yang namanya pohon pengetahuan yang baik tentang yang jahat. Nah, semua pohon kecuali pohon ini bebas untuk dimakan oleh Adam. Nah, adik-adik penasaran kan kenapa nggak boleh dimakan? Nanti Lost Angel akan cerita ya. Kita lanjutkan. Nah, di Taman Eden itu nggak hanya ada pohon, tapi juga banyak sungai-sungai yang mengalir untuk sumber mata air adik-adik. Ada namanya Sungai Pison, namanya yang kedua Sungai Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat Efrat. Nah, adik-adik bisa lihat ya nanti di belakang Lost Angel ada namanya. Namanya yang pertama Sungai Pison. Apa adik-adik? Sungai apa? Pison. Ya, benar. Yang kedua adalah Sungai Gihon. Apa adik-adik? Sungai apa? Gihon. Oke, yang ketiga namanya Sungai Tigris. Apa adik-adik namanya? Wah, pintar, Tigris. Lalu yang keempat adalah Sungai Efrat. Sungai apa adik-adik? Sungai Efrat. Oke, nah adik-adik kalau bisa diingat ya nama keempat sungai itu ada Sungai Efrat, ada Sungai Gihon, ada Sungai Tigris, dan ada Sungai Efrat. Nah, keempat sungai ini adalah sungai yang mengalir di Taman Eden sebagai sumber mata air untuk semua hewan-hewan dan juga manusia ciptaan Tuhan. Lalu, adik-adik, manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden bukan hanya untuk menikmati hasil-hasil buah-buah atau hidup berbarengan dengan hewan-hewan, tetapi Tuhan juga menugaskan agar manusia tersebut dapat memelihara dan menjaga Taman Eden tersebut adik-adik, beserta semua pohon-pohon, hewan-hewan yang ada di dalamnya itu harus dijaga oleh manusia, harus dipelihara oleh manusia. Nah, karena kalau misalnya pohon-pohon ada sangat banyak, sangat enak buahnya, dan juga hewan-hewan sangat beragam macamnya, tetapi tidak ada manusia untuk menjaganya, semua itu akan sia-sia. Maka inilah yang menjadi tugas bagi manusia ciptaan Tuhan, yaitu untuk menjaga dan mengusahakan Taman Eden di mana manusia itu ditempatkan. Sama seperti kita ya adik-adik, sampai sekarang pun kita masih tetap mengusahakan apa yang Tuhan ciptakan. Kayak misalnya kita makan nasi itu dari padi. Nasi itu kan dari padi, berasal dari tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, begitu juga Taman Eden. Begitu ya adik-adik. Lalu, nah kita membahas lagi nih tentang pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden tersebut. Kenapa ya kira-kira Lause
buahnya nggak bisa dimakan, padahal kan kayaknya enak. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan karena Tuhan berkata, apabila kamu makan buahnya, pada hari yang kamu makannya, pastilah engkau mati, adik-adik. Nah, Tuhan berkata seperti itu kepada manusia. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Wah, serem banget ya adik-adik, kalau kita makan buah kita langsung mati. Tetapi maksud Tuhan bukan mati secara jasmani, bukan meninggal ya adik-adik, tapi mati secara rohani. Nanti kita akan belajar bagaimana sih maksudnya kalau misalnya Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, dan apakah Adam memakan buah pohon tersebut atau tidak. Kita akan mendengarkannya di cerita minggu depan. Nah, Kak Angel akan melanjutkan ceritanya. Lalu Tuhan akan membentuk semua binatang-binatang di Taman Eden itu, dan burung-burung di udara dibawanya semuanya ke Taman Eden. Semua ciptaan Tuhan, yang binatang di laut, binatang di udara, binatang di darat, itu semua dipindahkan atau ditempatkan di Taman Eden untuk dipelihara oleh Adam. Lalu Adam ini kan sudah hidup dengan ramai binatang, tetapi adik-adik ada yang kurang. Apa yang kurang? Adam tidak mempunyai seorang teman. Wah, jadi binatang bukan teman ya Lose. Tentu saja teman, tapi teman manusia. Adam diciptakan kan masih sendirian. Tuhan hanya menciptakan Adam seorang, yaitu manusia pertama. Lalu karena Adam ini terlihat sendirian, tidak ada yang menemani dia, tidak ada yang sepadan dengan dia, tidak ada teman untuk mengobrol selain Tuhan Yesus, maka Tuhan menciptakan seorang manusia lain yang dinamainya Hawa. Nah, adik-adik penasaran nggak bagaimana Tuhan menciptakan manusia kedua, yaitu Hawa? Nah, kita melihat di sini adik-adik, ketika Adam tidur nyenyak dibuat oleh Tuhan, Adam tertidur sangat nyenyak. Lalu Tuhan mengambil salah satu rusuk Adam, lalu menempatkannya itu pada manusia ciptaan Tuhan, yaitu Hawa. Nah, adik-adik membayangkan ketika Adam tidur, Tuhan mengambil satu tulang rusuknya untuk menciptakan manusia baru. Nah, manusia itu dinamakan Tuhan Hawa. Lalu Tuhan berkata, manusia yang ini akan dinamainya sebagai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, adik-adik. Nah, begitu ya, asal mula ada perempuan dan ada laki-laki. Pada awalnya tidak ada Hawa. Yang pertama kali diciptakan itu hanya Adam. Lalu ketika Tuhan sedih mungkin melihat Adam yang sendirian, tidak ada teman yang sepadan dengan dia, lalu Tuhan mengambil tulang rusuk Adam untuk diberikannya kepada Hawa, yaitu perempuan yang diciptakan untuk menemani laki-laki, yaitu si Adam. Lalu adik-adik, Tuhan berkata juga, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya atau keluarganya untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging, adik-adik. Karena apa? Karena sejatinya perempuan itu diambil dari tulang rusuknya laki-laki, adik-adik. Jadi makanya itu ada papa mama hidup bersama, terus laki-laki dan perempuan memiliki keluarga. Itu semua adalah perintah Tuhan, adik-adik, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dengan apa ya? Dengan cara mereka menjadi satu daging, adik-adik. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kesimpulan cerita Lause pada hari ini, adik-adik, Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita butuhkan. Tidak hanya Tuhan menciptakan segala dunia dan isinya, tetapi juga Tuhan menempatkan kita di tempat yang layak, di tempat yang baik, yaitu Taman Eden, dengan buah yang banyak banget, yang sangat enak-enak, dengan binatang-binatang yang sangat banyak yang bisa kita pelihara dan kita makan mungkin dagingnya. Tuhan sangat baik untuk kita. Apalagi itu kalau pertama Tuhan menciptakan manusia, itu Adam, dan Tuhan sudah memikirkan Adam dengan sangat detail, adik-adik. Tuhan memikirkan gimana ya kalau Adam itu sendirian, Adam itu nanti gimana ya kalau nggak punya teman manusia.
Maka dari itu Tuhan juga menciptakan seorang perempuan untuk menemani Adam yang dinamainya apa adik-adik? Hawa. Nah, jadi manusia yang pertama itu Adam, lalu perempuan pertama itu Hawa. Oke adik-adik? Nah, dan juga kita harus mengingat nih, Tuhan tidak hanya memberikan semua Taman Eden dan isinya untuk Adam dan Hawa, tetapi juga memberikan tugas kepada mereka, yaitu untuk memelihara dan mengusahakan taman tersebut adik-adik. Dimana yang langsung memelihara dan mengusahakan? Maksudnya adik-adik, pohon-pohon tersebut kan Tuhan sudah ciptakan. Kalau tidak dipelihara dengan baik, mereka pastinya akan layu dan mungkin tidak bisa lagi dimakan buahnya karena tidak ada lagi yang merawatnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus senantiasa juga memenuhi perintah Tuhan yang ini. Karena itu tidak hanya berlaku untuk Adam dan Hawa, tetapi untuk kita semua manusia sampai saat ini, yaitu untuk memelihara dan mengusahakan tanah di dunia ini sebagai ciptaan dan perintah Tuhan kepada kita. Nah, demikian ya adik-adik cerita Lost Angel. Jadi adik-adik nanti harus ingat beberapa hal. Yang pertama, 4 nama sungai di Taman Eden. Ayo kalau lupa dibalik ulang ceritanya, Lost Angel ingatkan lagi. Yang pertama, kita baca ya bersama-sama. Yang pertama ada sungai Pison. Yang kedua, sungai apa adik-adik? Yang pertama, Pison. Yang kedua, sungai Gihon. Yang ketiga sungai Tigris. Yang keempat sungai Efrat. Nah, diingat ya 4 sungai ini, nanti kalau tiba-tiba Lost Angel tanya dia bisa menjawab. Lalu adik-adik, yang kedua yang harus diingat adalah Tuhan menciptakan teman bagi Adam yang dinamainya Hawa. Nah, maka itu ada namanya perempuan dan laki-laki karena Hawa diciptakan, diambil dari tulang rusuk Adam, yaitu laki-laki. Maka dari itu Tuhan memerintahkan kita agar laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Begitu ya adik-adik cerita Lost Angel pada hari ini. Nah, kalau adik-adik kepo, adik-adik penasaran, Lost gimana tadi Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat nggak ya? Terus kalau mereka makan, apa mereka langsung mati? Kalau mereka mati, kita bagaimana ya Lost? Nah, mungkin adik-adik penasaran ya. Jadi kita tunggu cerita minggu depan. Nah, itu aja yang bisa Lost Angel ceritakan pada hari ini. Nanti juga adik-adik harus ingat ya yang Lost Angel bilang pada cerita kali ini. Itu aja dari Lost Angel. Yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya kembali, tutup matanya, ikuti lagi doa Lost. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tentang manusia dan Taman Eden. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Ajari kami untuk selalu menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selamat menari bernyanyi lagi. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Lost Angel. Nah, contoh mau nanya dulu nih, kira-kira masih ingat nggak ceritanya Lost Angel? Ayo, masih ada yang lupa nih? Nah, betul sekali ceritanya tentang Tuhan menempatkan manusia ciptaannya itu ke Taman Eden. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan juga menyediakan tempat yang indah loh untuk tempat manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Setelah kemarin kita mendengarkan cerita dari ciptaan pertama hingga sampai ke-6, maka Tuhan juga sudah menyediakan tempat yang indah kepada manusia, hewan-hewan, tubuh-tubuh, semua apa yang Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan menciptakan semua itu dan menempatkan semuanya di Taman Eden. Nah, adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang
luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita nyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Tuhan yang luar biasa. Semua apa yang Dia ciptakan itu adalah miliknya Tuhan. Termasuk hidup kita, apapun yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan juga. Nah, adik-adik, kita mengakhiri pada sekolah minggu kita. Sekali lagi kita berdoa ya. Yuk semuanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah cerita hari ini menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, nanti jangan lupa datang ibadah sekolah minggu sore ya. Dan nanti kita sampai jumpa nanti sore. Dadah.